dia mengirimkan syair berbahasa Arab, tulisannya bagus, mudah-mudahan hidupnya juga bagus insyaallah. Terjemahnya, sebaik orang yang pernah kujumpa di sini memiliki wajah gagah lagi cerdas. Mengembang lubang hidup saya. Sungguh beliau datang dari negeri ternama, namanya Ustaz Abdul Somad. Seorang tapi sebanding dengan 10 berilmu. Wahai Ustaz, engkau telah memberikan kami harapan untuk menggapai apa yang kami inginkan. Bukan sekedar foto, tapi doalah yang paling kami cari untuk hari-hari kami. Masya Allah, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habbaza man laqaituhu huna biwajhin kamilin jamilin zakiyah wa qad ata min baladin ma'rufa kana ismuhu Syekh Abdus Somada al-wahid kama asruna fafrahu biman amamana ya Ustaz ta'tinal amal hatta yaksilu ilaina mana la taswira bal da'autuka lana natlubu min ayyamina. Nah, dia mengirimkan syair berbahasa Arab, tulisannya bagus, mudah-mudahan hidupnya juga bagus insyaallah. Terjemahnya, sebaik orang yang pernah kujumpa di sini memiliki wajah gagah lagi cerdas. Mengembang lubang hidup saya. Sungguh beliau datang dari negeri ternama, namanya Ustaz Abdul Somad. Seorang tapi sebanding dengan 10 berilmu. Wahai Ustaz, engkau telah memberikan kami harapan untuk menggapai apa yang kami inginkan. Bukan sekedar foto, tapi doalah yang paling kami cari untuk hari-hari kami. Masya Allah, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan. Sebagai marbot masjid, bagaimana hukumnya mengkonsumsi duit masjid di luar honor saya tiap bulan? Duit yang dimasukkan masyarakat ke celengan kotak masjid itu punya pengurus atau punya siapa? Itu yang masuk ke dalam celengan di belakang untuk fasilitas yang masuk ke dalam itu, niat masyarakat adalah untuk masjid, pemiliknya adalah umat. Jadi kalau kau temankan duitnya berarti minta izin ke seluruh jamaah. Pengurus masjid yang temankan duit masjid minta izinnya ke seluruh jamaah. Caranya Pak Ustaz, sebelum sholat Jumat berdiri depan. Seluruh pengurus kemarin makan duit dia masjid ya, biar kasihan pengurus itu bilang ini surat dari rumah sakit, aku divonis tak lama lagi mati. Kalau tak sanggup ganti, saya ketua masjid. Tiba-tiba datang laporan bahwa duit masjid hilang 45 juta, dilarikan sekretaris, laknatullah alaihi. Saya panggil, kalau sanggup tak mengganti, aku tak sanggup mengganti. Jadi gimana itu? Entahlah Pak Ustaz, saya sebagai ketua tanggung jawab, saya ganti duit. Ini duit aku pribadi 45 juta. Berani jadi ketua masjid, berani tanggung jawab kalau duit masjid hilang. Jual diri ketua masjid ini bukan gagah-gagahan. Ini banyak ketua masjid tak mau turun, asal turun maju. Pak, dulu perasaan saya waktu ceramah sini ketua masjidnya Pak Ado. Sekarang mana dia? Sejak kalah tak mau datang lagi Pak Ustaz. Ketua masjid itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Kalau tak sanggup jangan. Sanggup mengganti duit masjid yang hilang bagus. Kalau cuma gagah-gagahan, gaya-gayaan tak usah. Kenapa Ustaz tiba-tiba marah? Ingat aku duitku 45 juta.
Ustaz, apa hukum membayar imam sholat tarawih di bulan Ramadan? Yang dibayar itu bukan suaranya, bukan bacaannya. Siapa yang sanggup membayar bacaannya? Yang dibayar itu adalah waktunya. Karena sebetulnya dia waktu itu bisa dipakainya untuk berusaha, tapi kita pakai dia sebulan, maka dimusyawarahkanlah. Imam Masjidil Haram itu dari mana diambil gajinya? Dari Baitul Mal, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, diambil itu untuk keperluan operasional semua. Itulah perlunya Baitul Mal. Kita mestinya punya satu pintu Baitul Mal, tapi tak. Sekarang sudah banyak sekali. Ada Basnas, ada Badan Wakaf, ada yayasan, ada masjid. Maka itu diperuntukkan dipakai. Kalau sudah untuk operasional masjid, maka masuklah untuk imam Ramadan. Zakat mal yang sering dikeluarkan di bulan puasa boleh diambil untuk bayar marbot dan imam masjid. Mazhab 4 paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Zakat tidak boleh dipakai kecuali untuk yang 8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tak boleh dipakai luar dari yang 8. Ini kata 4 mazhab. Tapi dalam satu mazhab Syafi'i ada namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dikutip pendapat Imam Ar-Razi oleh Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Kata dia, zakat itu boleh dipakai untuk fisabilillah yang bukan perang. Mengirim mahasiswa ke Al-Azhar bisa. Itulah mengapa Malaysia mengirim mahasiswanya ke Al-Azhar pakai duit zakat. Andai ada masjid, ada kampung, antara kampung ke masjid ada sungai, lalu kemudian banjir bandang hanyut jembatannya, maka boleh mengambil duit zakat untuk membangun jembatan karena masuk fisabilillah. Fisabilillah semua jalan. Kalau tak ada imam tak terlaksana sholat, kalau tak ada guru mengaji maka tak terlaksana ibadah, maka boleh diambil, masuknya ke dalam fisabilillah. Saya condong kepada pendapat ini karena ini dalam konteks kita sekarang, dan lagi pula ini dari Mufti Al-Azhar, tempat saya belajar dulu. Itulah pendapat yang saya pilih. Jadi nanti kalau ada yang mengambil zakat, masuknya ke asnaf fisabilillah. Bagaimana hukum ketika ada yang membangun rumah, memotong ayam sebelum memulai bangun rumah? Kebetulan saya ini arsitek. Bagaimana hukumnya secara Islam? Kalau tetangganya 100, apa motong ayam? Kambing lah. Mana bisa cuma ayam? Tapi kalau ayam cincang tadi makan mie ayam bisa. Mungkin maksud Pak arsitek ini dipotong ayam, lalu kepala ayam itu dimasukkan ke bawah tiang, lalu diminta, hai jembalang tanah, jangan ganggu rumah ini udah kami kasih kepala ayam. Mungkin maksudnya itu. Jadi mohon maaf, dulu orang Melayu ini kalau dia mau membuka kebun tengah hutan, digali lubang, dimasukkan kepala kambing ke dalam, namanya semah, supaya hantu tak mengamuk, supaya apinya tak menjalar terbakar hutan. Maka dimintalah, hai datuk-datuk jembalang tanah penunggu hutan, ini kami kasih kepala kerbau, ini kami kasih kepala kambing.
datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Kalian buat apa orang Melayu? Ini tuh untuk penjamuan. Tuan tu tadi. Ini untuk penjamuan bantu nih. Datang mufti Siak. Yang dimasukkan ke lubang itu darahnya aja, karena darahnya najis. Tak boleh kita makan darah. Nah, masukkan aja darah. Kepalanya nih, kepalanya kita gulai. Oh, kami takut nanti hantunya mengamuk. Kalian gulai aja, udah masak kasih kaku. Itulah asal muasal di negeri Melayu. Kalau ada kenduri, ustaz dikasih kepala kambing. Di mana mana kenduri? Kecuali di Masjid Rahmat nih kan, tak ada kepala kambing. Tempat lain asal kenduri, kepala kambing. Dibuka kan kepala kambing. Itulah asal muasal ceritanya itu. Karena dulu kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi dimasukkan ke lubang. Sedangkan bukti Siak, jangan masuk lubang, bawa balik. Begitu cara mereka dulu berdakwah. Setelah kepala kambing tadi di muka Tuk Guru, dimakannya, mau mengamuk kolesterol. Misangka jembalang tanah mengamuk. Kata jembalang, aku dah lama tak mengamuk. Rupanya kolesterol mengamuk. Jadi orang yang mengasih kepala ayam dengan meminta kepada hantu setan, maka rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah dulu tidak ada mengasih. Maka caranya dipotongkan ayam, dipotongkan kambing, kenduri makan bersama, kepala ayamnya digulai, kepala kambingnya digulai, hantunya diusir pakai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nanti kalau mau potong ayam, potonglah ayam itu, tapi bukan untuk hantu tuh. Potong ayam, potong buat rumah baru, membuka hutan, potong kambing, makan, mengusir hantunya itu la ilaha illallah. Insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah. Amin. Apa hukumnya jamaah sholat di teras masjid yang mana pintu masjidnya ditutup dan jamaah di lantai 2 yang batas antar lantai ditutup oleh kaca? Apakah masih terhitung berjamaah dengan imam di dalam masjid? Sholat di teras masjid, di situ berarti, kan? Pintu masjidnya ditutup, pintunya ditutup, dan jamaah di lantai 2, lantai 2. Batas antar lantai ditutup kaca. Mana maksudnya antar lantai? Oh, ini dikasih kaca gitu. Oh, tutup kaca. Apakah pintu itu tutup? Ini tutup kaca. Apakah orang ini masih tetap terhitung berjamaah? Itu maksudnya kan? Menurut mazhab Syafi'i, orang itu masih tetap berjamaah selama jaraknya tidak sampai, tak lewat 300 zirah. Ini zirah namanya. 300 zirah. Jadi kalau 300 zirah itu berapa lah itu? 150 meter. Ini imam, ini di atas. Sampai dari sini itu 150 meter? Tak sampai. Berarti menurut mazhab Syafi'i dia masih ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, selama makmum itu mendengar suara imam, walaupun lewat 300 zirah, maka dia masih tetap makmum. Tapi jangan gara-gara ini besok masjid ini kosong. Ini kan karena pertanyaannya tentang fikih, saya jawab fikih. Nah besok kemana makmum? Kami dengar dari rumah Ustaz.
Makanya jangan antum heran waktu pergi ke Makkah, ini kan hotel Hilton di samping Zamzam Tower. Di samping Hilton ini kan ada lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 itu banyak orang sholat di atas menghadap ke Masjidil Haram. Itu mazhab apa yang dipakai? Kalau Syafi'i tidak, karena dari stop terakhir naik ke atas itu udah lewat 150. Yang dipakainya apa? Maliki, karena didengarnya suara imam Allahu Akbar, tapi pakai alat, walaupun pakai alat asal dengar suara imam, selama waktu dia dengan waktu imam itu sewaktu. Menurut mazhab Maliki sah, selama waktu dia dengan waktu imam sewaktu. Yang tak sah itu imamnya di Jakarta Istiqlal, dia di sini, itu tak sah. Kenapa tak sah? Karena beda waktu. Itu mazhab Maliki. Jelas? Ahwal, apa boleh saat mandi wajib di sungai? Mandi wajib itu yang penting basah semuanya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, di kolam, di laut, di sungai, asal jangan di hatimu, karena tak basah. Nah, tapi selama basah semuanya, basah. Masuk dia ke dalam balon, balon itu dicampakkan ke laut, tak sah karena tak basah. Kulit berplaster, habis patah dipasang perban, tak sah. Jadi bagaimana? Tayamum. Kalau tak bisa kena air maka tayamum. Apakah boleh niat puasa saat azan subuh hayya 'alas sholat? Tak bisa, karena sudah masuk puasa. Niat itu sebelum azan subuh, hayya 'alas sholat, nama itu sholat wajib. Tapi katanya Nabi pernah berniat pagi puasa sunat, guys. Pagi Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, mana makanan kita? Kata Aisyah, tak ada makanan. Dan anak shaim, karena tak ada makanan, kalau gitu aku puasa. Oh, jadi Pak Ustaz, saya kalau jam 9 pagi tak ada sarapan, saya boleh puasa? Boleh, dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini udah 3 batang. Ada bisa. Saya ingin Bapak mendoakan kami semua agar dapat kesempatan untuk sampai ke tanah suci Makkah. Panjang umur, dibukakan Allah rezeki. Kabupaten yang paling sedikit pendapatannya Indragiri Hilir, dari seluruh kabupaten 12 di Riau. Paling sedikit duitnya Indragiri Hilir. Tapi jamaah hajinya paling banyak. Hanya gitu. Menurut teori ekonomi ini membingungkan. Kok bisa jamaah paling sedikit duitnya, kok jamaah hajinya terbanyak? Maka saya tanya sama orang Indragiri Hilir, gimana kalian bisa paling banyak jamaah hajinya? Rupanya mereka kalau bertanam kelapa dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah untuk pergi haji. Jadi waktu menanam itu pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji. Kalau dia bertanam padi, dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah lagi untuk pergi haji, pergi haji, pergi haji. Patutlah. Jadi kalau kita mau sejak dari awal usaha niatnya mau berangkat, mudah-mudahan sampai niat kita, insya Allah. Amin. Habis Ustaz Anwar, besok ada 3 jilid lagi saya tengok. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna ala zikrika, tolong kami supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadah, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Anzil sakinata alaina, turunkan ketenangan kepada kami, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis tahfidz Ramadan ini ya Allah. Allah masukna ziarah baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Allah masukna ziarah beri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Pulang dengan tenang. Besok kita jumpa lagi dalam kajian baca kitab At-Targhib wa Tarhib di Masjid Al-Fatihah Bukit Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.